banyak pakarnya juga, ya pakar yang mungkin sudah lebih ahli berkaitan dengan kurikulum, berkaitan dengan PBM, termasuk berkaitan dengan asesmen atau penilaian capaian pembelajaran. Jadi yang akan kita diskusikan di siang hari ini adalah berkaitan dengan asesmen capaian pembelajaran. Dan tentu bagaimanapun apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan tidak melenceng atau tetap inline, relevan dengan materi yang sudah disampaikan sebelumnya berkaitan dengan penyusunan kurikulum di pendidikan tinggi farmasi. Yang saya yakin para pemateri sebelumnya sudah menyampaikan banyak hal berkaitan dengan kurikulum, yang mana kita ketahui bahwa saat ini untuk pendekatan kurikulum yang direkomendasikan oleh pemerintah secara nasional maupun secara global itu adalah kurikulum dengan pendekatan OBE atau Outcome Based Education. Sehingga nanti untuk topik penilaian akan untuk relevan atau inline dengan konsep OBE ini. Baik, saya mulai untuk kita coba untuk membuka, mungkin ini membuka untuk diskusi saja, karena saya yakin banyak yang lebih menguasai sebetulnya. Ini hanya sebagai pemantik diskusi kita berkaitan dengan bagaimana melakukan asesmen terhadap capaian pembelajaran. Yang tentunya tadi kalau kita berbicara mengenai kurikulum dengan pendekatan outcome based education, bagaimanapun asesmen yang kita lakukan tuh harus ada dalam kerangka itu. Kita berusaha untuk tetap mengawal penerapan dari kurikulum dengan pendekatan outcome based education ini. Oke, berbicara mengenai capaian pembelajaran, Bapak Ibu, ya tentu ada beberapa hal, beberapa aspek penting yang perlu kita sepakati atau perlu kita pahami tentunya ya. Yang pertama, kalau kita bicara mengenai capaian atau outcomes, itu bisa didefinisikan sebagai hasil atau konsekuensi dari suatu proses, dari suatu aksi yang dilakukan. Ya. Jadi kalau di dunia farmasi, di bidang saya, di bidang clinical farmasi, kita sering berbicara mengenai clinical outcome. Ya, berarti kalau di sini tentu adalah educational outcome, ya outcome dari proses pendidikan. Berarti capaian yang harus dicapai setelah suatu proses pendidikan. Nah, secara lebih spesifik, kita bicara mengenai capaian pembelajaran atau learning outcome, ya seperti yang sudah ditetapkan di SNDIKT bahwa capaian pembelajaran itu harus mencakup 4 aspek, yaitu ada sikap, pengetahuan, kemudian keterampilan baik umum maupun khusus, sehingga berbicara tentang capaian pembelajaran dalam kerangka kurikulum saat ini, itu mencakup pengetahuan, sikap, ataupun keterampilan yang harus dimiliki oleh mahasiswa atau oleh pembelajar sebagai hasil dari proses pembelajaran. Nah, saya kira terkait dengan capaian pembelajaran yang sudah dijelaskan oleh narasumber sebelumnya bahwa dalam konteks kurikulum kita saat ini, OBE, tentu capaian pembelajaran itu ada di level yang lebih tinggi yang disebut dengan capaian pembelajaran lulusan atau CPL, dan juga ada capaian di level mata kuliah yang disebut dengan capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, dalam OBE, kedua jenis capaian pembelajaran ini itu harus sama-sama dilakukan assessment. Harus dinilai, harus diukur ketercapaiannya. Jadi, salah satu kriteria yang diminta oleh lembaga akreditasi internasional misalnya, mungkin di sini sudah ada yang berpengalaman untuk akreditasi internasional, saya yakin pasti salah satu yang diminta itu adalah selain CPL, juga pengukurannya, ya bagaimana kita menunjukkan tentang cara mengukur CPL, ya, yang tentu ini pun harus tadi inline, ya.
Nah, tentu kalau capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK saya kira sudah tidak asing dengan Bapak Ibu semua, bahwa kita sudah rutin, ya sudah lama, mungkin yang sudah mengajar cukup lama, sudah terbiasa bagaimana melakukan assessment ataupun penilaian terhadap CPMK ini. Jadi yang ingin saya garis bawahi bahwa ketika berbicara tentang assessment atau penilaian, ketika bicara mengenai asesmen capaian pembelajaran, maka yang harus diakses itu adalah capaian pembelajaran baik di level mata kuliah, itu CPMK, dan juga capaian pembelajaran di level prodi, itu yang berupa capaian pembelajaran lulusan. Saya kira ini hanya sedikit untuk menghubungkan topik kita siang ini dengan topik yang sudah disampaikan sebelumnya, walaupun maaf saya tidak sempat mengikuti dari awal. Mudah-mudahan tidak berbeda dari apa yang disampaikan sebelumnya oleh para narasumber yang sudah menyampaikan. Jadi tentu kalau dalam penyusunan kurikulum dengan pendekatan OBE, kita dituntut untuk menerapkan backward design atau desain yang mundur, ya, di mana yang kita tetapkan terlebih dahulu itu adalah profil lulusan. Jadi ini adalah poin yang harus kita tetapkan terlebih dahulu, ya. Kita harus punya profil lulusan, kemudian setelah itu kita menetapkan capaian pembelajaran lulusan untuk mencapai profil itu. Nah, kemudian kita juga membreakdown-nya menjadi mata kuliah yang di dalamnya ada capaian pembelajaran mata kuliah. Itu dalam proses penyusunannya, ya. Tapi dalam proses assessment-nya, dalam proses penilaiannya, tentu yang diukur pertama kali adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Ya, karena CPL itu kan sangat general, tidak bisa langsung di-assess, tidak bisa langsung diukur ketercapaiannya, baru bisa diukur kalau kita sudah melakukan pengukuran terhadap unsur-unsur yang menjadi penentu dari CPL itu. Jadi misalnya suatu mata kuliah yang sudah kita tetapkan, sudah punya beberapa CPMK, dan juga setiap CPMK mungkin juga masih punya sub CPMK. Nah, kita pun dari awal sudah harus memetakan sebetulnya, ya, CPMK ini akan mendukung ke CPL yang mana, ya. Yang bisa jadi satu CPMK mungkin mendukung lebih dari satu CPL, ya bisa jadi, ya, walaupun tentu lebih banyak satu CPMK itu mendukung satu CPL. Nah, pemetaan ini sangat diperlukan untuk memudahkan kita di dalam melakukan assessment atau pengukuran ketercapaian CPL dalam kurikulum kita. Jadi kita tentu dituntut kalau sudah punya CPL itu harus memiliki tadi mudahnya tentu dengan mengukur CPMK, kemudian mematrikskan CPMK ini terhadap CPL yang didukungnya. Nah, nanti kita bisa menunjukkan ke stakeholder atau kita bisa mengevaluasi sejauh mana profil lulusan yang kita sudah tetapkan di kurikulum kita itu bisa dicapai dengan hasil pengukuran dari CPL yang sudah dilakukan. Nah, ini adalah kerangka berpikir yang mesti kita bangun kalau kita berbicara mengenai assessment atau penilaian capaian pembelajaran. Jadi maksudnya supaya kita jangan sampai berpikir ketika melakukan assessment atau penilaian itu hanya berhenti di menilai CPMK, tapi sebetulnya ini nanti harus digunakan di dalam kita mengukur CPL, ya. Yang saya kira di materi sebelumnya sudah dijelaskan tentang masalah CPL dan CPMK ini. Ini tadi yang saya sampaikan tentang backward design dalam penyusunan kurikulum OBE dengan pendekatan OBE. Jadi penyusunan kurikulum itu diawali dengan penetapan outcome yang diharapkan, ya, outcome yang diharapkan dari mulai penetapan profil lulusan, kemudian
di breakdown menjadi capaian pembelajaran lulusan, yang di situ tentu kita harus bisa merumuskan ya keterampilan, sikap ataupun pengetahuan apa saja yang harus dicapai oleh lulusan setelah menyelesaikan proses pendidikan. Itu kalau CPL. Tapi kalau misalnya mata kuliah, berarti kan kita harus menetapkan sebetulnya pengetahuan, sikap ataupun keterampilan apa saja yang konsep yang harus betul-betul ditanamkan di dalam pikiran kita dan juga harus ditanamkan di pemikiran setiap dosen supaya tadi OBE itu tidak hanya sekedar konsep kurikulum makronya saja, tetapi sampai ke mikro, ke proses pembelajaran itu tetap menjadi kerangka acuan yang kita gunakan. Nah, sehingga tentu kalau kita bicara tadi mengenai outcome based education, sehingga assessment yang kita lakukan pun harus mengacu kepada outcome tadi, outcome based assessment. Assessment yang kita terapkan, yang kita lakukan itu harus berbasiskan outcome yang ingin dicapai. Jadi outcome based assessment itu tidak bisa dilepaskan dari outcome based education. Jadi misalnya di sini kalau bicara outcome, tadi kita sudah dari visi misi kita breakdown menjadi profil lulusan atau profil profesional mandiri, kemudian di breakdown menjadi capaian pembelajaran lulusan, kemudian di breakdown lagi sampai ke capaian pembelajaran mata kuliah, ya. Maka bagaimana kita pun sudah merencanakan bentuk assessment yang akan digunakan untuk mengukur ketercapaian dari semua outcome ini, ya. Jadi misalnya bagaimana kita merencanakan assessment untuk mata kuliah sesuai dengan CPMK yang dibebankan kepada mata kuliah itu. Kemudian setelah semua mata kuliah itu dilakukan assessment, kita pun harus melakukan assessment CPL. Ya, kemudian juga setelah CPL itu dilakukan assessment, berikutnya ada assessment untuk profil lulusan. Ya. Nah, tentu kalau asesmen mata kuliah atau asesmen CPMK itu yang melakukan adalah dosen masing-masing, pengampu mata kuliah. Adapun kalau asesmen CPL itu tugasnya prodi atau tugasnya tim kurikulum, kalau ada tim kurikulum yang terus berjalan di prodi. Nah, tentu kalau untuk asesmen profil lulusan itu adalah tugas dari institusi yang lebih tinggi lagi, artinya di level fakultas, mungkin di level universitas, ya. Dan itu harus menjadi suatu hal yang berkelanjutan. Artinya hasil asesmen ini harus digunakan dan kita mampu menunjukkan bahwa kami menggunakan hasil asesmen untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Baik asesmen mata kuliah, nah, ini juga harus digunakan hasilnya untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Begitupun asesmen terhadap CPL, ini pun juga sama, harus nanti hasilnya digunakan untuk sebagai input, ya, sebagai input di dalam melakukan perbaikan yang berkelanjutan. Nah, ini adalah gambaran tentang proses belajar mengajar yang responsif. Jadi tentu harus ada keselarasan antara bahan kajian, kemudian juga aktivitas yang dikembangkan dengan outcome yang diharapkan. Kemudian ada capaian pembelajaran yang visible, yang eksplisit, yang tentu juga kalau CPMK itu harus bisa terukur, ya. Kemudian harus ada bukti bahwa mahasiswa sudah menjalani proses yang diarahkan untuk mencapai outcome itu. Kemudian ada proses assessment atau penilaian yang itu sifatnya konstruktif, yang sifatnya membangun, dan tentu hasil penilaian, hasil refleksi itu harus tadi digunakan sebagai salah satu input atau salah satu pertimbangan di dalam kita melakukan proses perbaikan yang berkelanjutan.
Nah, sedikit menyinggung mengenai CPMK, ya CPMK yang ini sudah dibahas di materi sebelumnya, karena ada kaitan dengan tadi proses assessment, proses penilaian. Jadi CPMK tentu tetap harus mengacu ke CPL. CPMK itu bisa fokusnya ke aspek sikap, pengetahuan, ataupun keterampilan, baik yang umum maupun yang khusus. Dan harus mendukung CPL. Nah, dalam kaitan dengan assessment, dengan penilaian, maka CPMK yang efektif itu adalah CPMK yang ketercapaiannya dapat dinilai atau diukur. Ya, jadi makanya mungkin saya yakin sudah dijelaskan di materi sebelumnya bahwa CPMK itu harus punya indikator ketercapaiannya. Sehingga nanti kita akan lebih mudah di dalam menetapkan atau menyusun model assessment yang akan digunakan. Ya, karena CPMK-nya sudah eksplisit, terukur, punya indikator yang jelas. Nah, sehingga kita di dalam merancang metode assessment-nya sudah lebih mudah lagi. Ya, sudah punya gambaran, oh kalau indikator itu mahasiswa misalnya mampu menulis kajian pustaka dalam topik kefarmasian ini, karena mohon maaf karena saya mengajar bahasa Indonesia untuk semester ini ya. Atau misalnya kalau di praktikum misalnya mahasiswa mampu melakukan misalnya penetapan kadar senyawa obat dengan menggunakan metode apa ya. Nah, berarti kan itu punya indikator yang spesifik, berarti kan mampu tadi melakukan penetapan kadar. Nah, berarti nanti kan untuk assessment-nya seperti apa? Berarti harus dinilai bagaimana kemampuan mahasiswa di dalam melakukan penetapan kadar itu ya. Kemudian juga misal saya juga mengajar farmakoterapi, CPMK-nya apa? Ya, berkaitan dengan misal mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep SOAP di dalam mengidentifikasi drug related problem pada kasus penyakit hipertensi misalnya. Berarti indikatornya apa? Ya, nah, berarti kan mahasiswa mampu mengidentifikasi DRP pada kasus hipertensi dengan menerapkan metode SOAP. Ya, berarti kan assessment-nya harus sesuai dengan itu. Kita harus memungkinkan di assessment itu mahasiswa menerapkan metode SOAP untuk mengidentifikasi drug related problem. Ya. Jadi CPMK itu salah satu kriterianya yang harus dipenuhi adalah memiliki ketercapaian yang dapat diukur secara mudah, secara eksplisit, ya bukan pernyataan yang sifatnya general yang kita tidak bisa mengukurnya. Tetapi tadi bisa dijembatani. Kalau CPMK-nya misalnya masih bahasanya general, nah dibantu dengan adanya indikator ketercapaian CPMK tersebut. Itu akan lebih memudahkan. Sekarang tentang assessment untuk CPMK. Ya, bagaimana kita melakukan assessment terhadap capaian pembelajaran mata kuliah yang sudah ditetapkan. Jadi tadi tentang assessment itu kan tentu harus sesuai ya, yang mau di-assess apa, yang mau dinilai apa, aspek sikap kah, aspek keterampilan kah, aspek pengetahuan kah. Tentu itu akan mengarahkan kepada model assessment yang berbeda ya, karena tentu sikap ya berbeda dengan pengetahuan ya. Kalau sikap, bagaimana kita mengobservasi sikap si mahasiswa dalam aspek-aspek tertentu. Jadi assessment sendiri kan merupakan cara yang kita kembangkan, yang kita gunakan untuk mengetahui apa yang sudah diketahui, yang sudah dipahami, yang sudah dipikirkan, atau sesuatu yang sudah mampu dilakukan oleh mahasiswa. Jadi yang dinilai itu aspek yang mana ya di mata kuliah kita. Kemudian yang harus diperhatikan juga bahwa dalam proses assessment atau penilaian capaian pembelajaran, kita harus ingat bahwa proses assessment yang kita lakukan itu harus sifatnya sistematis, tidak sporadis, ya, tidak sesuka hati tadi, tapi harus betul-betul disesuaikan dengan outcome yang diharapkan, disesuaikan dengan juga materi dan juga aspek yang dinilai, ya. Dan juga harus berfokus atau harus berpusat pada upaya untuk meningkatkan kinerja pembelajaran mahasiswa. Jadi nanti kita lihat ya, salah satu
kriteria asesmen yang harus diperhatikan itu kan harus bersifat edukatif, ya bersifat mendidik, ya bukan bersifat memberikan hukuman atau memberikan cap kepada mahasiswa, tapi sebisa mungkin proses asesmen yang kita lakukan itu ada unsur edukatifnya, ya membuat mahasiswa itu tetap memiliki motivasi belajar, ya walaupun dia sudah tahu hasilnya seperti itu, tapi dia tahu kurangnya dia tuh di mana, proses perbaikan yang diperlukan ada di mana, ya. Sehingga tentu idealnya memang asesmen itu harus merupakan proses yang dinamis, ya. Kemudian juga bukan hanya satu event yang tunggal, tapi bisa menggunakan beberapa kali asesmen, ya, atau beberapa model asesmen untuk mengukur CPMK yang sudah kita tetapkan. Nah, ini hanya mungkin sekedar mengingatkan tentang fungsi asesmen dari capaian pembelajaran, terutama untuk asesmen CPMK. Tentu kalau bagi mahasiswa, ya fungsi utamanya yang mengetahui capaian hasil belajar. Dia sudah ada posisi di mana ya dari proses belajar yang dia lakukan, kemudian kita mengasesmen, kita menginformasikan ke mahasiswa. Ini hasilnya, kamu masih lemah di aspek ini dan sudah unggul di aspek seperti apa. Yaitu yang harus idealnya itu disampaikan kepada mahasiswa. Walaupun mungkin tidak secara langsung, tapi sudah ada penjelasan feedback dari dosen berkaitan dengan capaian hasil belajar mahasiswa tersebut. Yang tidak kalah penting bahwa sebetulnya asesmen capaian pembelajaran itu juga sangat penting untuk dosen, ya. Pentingnya apa? Dengan melakukan asesmen CPMK, dosen bisa mengetahui sebetulnya sudah efektif atau belumkah, ya, teknik atau model pembelajaran yang dia terapkan untuk mencapai outcome yang sudah ditetapkan itu. Jadi sekarang sudah tidak lagi zamannya, sudah tidak lagi masanya dosen itu merasa malah senang ya ketika misalnya mahasiswa itu yang tidak lulus mata kuliahnya banyak, kan ya. Yang lulus itu hanya sedikit, jadi dia bangga ini materi saya tuh susah, yang materi kuliah saya ini nggak gampang, ya itu bukan zamannya lagi. Justru harusnya dosen itu berusaha sekuat tenaga bagaimana bisa membantu memfasilitasi mahasiswa untuk mencapai hasil belajar yang terbaik, ya. Tentu tidak hanya memilih atau topiknya sudah disesuaikan dengan bahan kajian yang harus diberikan, tapi tugas dosen adalah memilih metode pembelajaran yang sesuai untuk mata kuliahnya itu. Bahkan mungkin tidak hanya mata kuliah, tapi topik yang berbeda pun akan disampaikan, akan dipelajari dengan model pembelajaran yang berbeda, ya. Jadi OBE itu kan salah satu ruhnya itu, ya. Jadi dosen itu harus bagaimana betul-betul menjadi fasilitator, menjadi tidak lagi menjadi center, tapi menjadi pihak yang siap mensupport mahasiswa untuk mencapai capaian pembelajaran yang terbaik. Nah, begitupun untuk program studi, ya kita tahu bahwa untuk evaluasi kurikulum itu kan ada evaluasi yang sifatnya formatif, ada sifatnya sumatif. Nanti saya kira materinya setelah sesi saya ini ya, Lulusi akan menyampaikan. Nah, tentu kalau formatif itu kan bisa tiap semester, ya tiap semester atau pada tingkat tiap tahun kita melakukan peninjauan, evaluasi. Nah, salah satu yang dilihat tentu adalah hasil dari asesmen CPMK. Ya, kita melihat seperti apa tuh, ya petanya atau profilnya. CPMK yang mana yang ternyata masih perlu penguatan, itu harus dilihat, ya. Dan prodi kalau misal pengalaman di kami juga akan meminta dosen membuat self assessment report setiap akhir semester, ya, untuk dia sendiri melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang sudah dijalankan, nilainya seperti apa profilnya. Kalau misal sudah didapatkan nilainya ternyata kurang dari B-nya itu lebih dari 60%, berarti itu ada masalah besar, ya. Apakah memang topiknya yang terlalu berat, atau misalnya metodenya yang belum tepat, atau assessment-nya yang ternyata kurang relevan, itu harus dilihat, ya, sebagai bentuk evaluasi yang berkelanjutan tadi. Jadi assessment itu tidak hanya kita ingin menunjukkan ke mahasiswa ini loh hasil belajar atau tidak, tapi sebetulnya dosen juga perlu, prodi juga perlu, ya, sebagai bahan untuk melakukan tadi evaluasi, terutama yang sifatnya formatif per semester atau minimal per tahun, ya, untuk melihat mengevaluasi proses pembelajaran yang
dijalankan. Nah, ini tadi yang sudah saya singgung. Jadi assessment yang diterapkan atau yang dipilih modelnya apapun ya boleh terserah, tetapi prinsip yang harus dipenuhi. Ini saya mengacu ke apa yang disampaikan oleh Dirjen Dikti ya di buku panduan penyusunan kurikulum tahun 2020 untuk merespon industri 4.0 dan merdeka belajar. Jadi yang pertama harus edukatif tadi. Edukatif artinya harus tetap mendorong mahasiswa itu terus belajar. Ya, walaupun dia sudah tahu hasilnya seperti ini, tapi dia jadi tahu, oh saya itu masih lemahnya di aspek mana, saya sudah unggul di aspek yang mana. Ya, ini tentu memang tidak mudah. Ya, dosen harus mau lebih mencurahkan perhatian. Ya. Nah, tentu ini tidak harus secara langsung disampaikan. Kita bisa dengan misalnya menggunakan rubrik gitu. Kalau sudah ada rubrik kan mahasiswa jadi tahu. Rasanya nilai kasihan ke saya. Oh ya, si penting. Di aspek yang mana misalnya itu masih lemah. Ya di aspek yang mana di aspek tulang. Dan di aspek yang mana dia itu sudah excellent, sudah outstanding. Ya. Itu yang pertama. Jadi sudah tidak lagi zamannya assessment itu untuk tadi menghukum mahasiswa. Ya. Nah, dosen itu sudah punya apa ya? Oh ini mahasiswanya kurang bagus, nilainya jelek. Ya. Jadi harus ingat yang pertama di sini adalah edukatif. Tetap mendorong mahasiswa untuk terus mau belajar. Yang kedua adalah otentik, nanti artinya bisa menggambarkan betul kondisi saat itu yang dicapai oleh mahasiswa. Ya bukan melihat yang dulu, ya yang dicapai sebelumnya, atau mungkin yang akan datang, tapi betul-betul melihat yang otentik saat itu, yang diberikan apa, kemudian yang dinilai atau yang diakses itu apa. Ya jadi ada kesinambungan antara materi yang dipelajari dengan asesmen yang diberikan kepada mahasiswa. Kemudian objektif, ini saya kira berarti kan harus punya standar yang jelas. Berarti kan lawannya kan subjektif. Ya kadang-kadang ini juga hal yang tidak mudah bagi dosen dapat menghilangkan subjektivitas. Karena kita sudah kenal mahasiswa, sudah tahu perilakunya di kelas. Mungkin juga kadang-kadang ada perilaku yang di luar kelas yang kebetulan kita tahu kemudian terbawa-bawa ketika kita mengajar, itu akan menjadi salah satu pengganggu objektivitas. Nah, itu harus dihilangkan atau berarti diminimalkan. Ya dengan cara apa? Dengan cara kita mengembangkan instrumen, ya instrumen yang bisa memaksa kita untuk tetap objektif. Ya, karena objektif ini kan tadi banyak pengganggunya sehingga harus dikendalikan. Caranya bagaimana? Ya dengan kita berusaha bisa menyiapkan instrumen assessment yang bisa menilai mahasiswa seobjektif mungkin. Kemudian ya akuntabel dan transparan. Ya transparan artinya mahasiswa harus tahu kenapa dia mendapat nilai akhir misalnya D, ya. Mengapa dia dapat nilai akhirnya B minus misalnya. Dia harus tahu. Kita menunjukkan bahwa ini loh, ya, detail dari hasil asesmenmu itu untuk yang asesmen ini hasilnya seperti apa, mahasiswa tahu. Ya, jadi dosen tidak boleh tuh menyembunyikan detail nilai. Dan bahkan ini tentunya saya kira semua sudah terbiasa para dosen sudah disampaikan di awal ya bahwa untuk mata kuliah ini CPMK ini penilaiannya seperti ini ya bobotnya sekian ya sehingga mahasiswa sudah bisa memperkirakan oh saya berarti kalau didapatkan nilai seperti ini karena ternyata yang CPMK ini bobotnya paling tinggi berarti saya harus betul-betul mencurahkan energi perhatian di CPMK ini ya jadi transparan tidak hanya berlaku di akhir, tapi juga sudah diterapkan di awal perkuliahan. Jadi dengan mahasiswa itu tahu sebetulnya asesmen yang akan dijalankan untuk mata kuliah. Nah, ini adalah prinsip-prinsip penting yang harus diperhatikan dalam proses asesmen capaian pembelajaran, terutama di level CPMK. Tentu untuk level CPL pun juga sebetulnya prinsipnya sama. Kemudian kalau berbicara mengenai teknik assessment di level CPMK, tentu ada banyak teknik atau model
assessment yang dapat diterapkan, yang dapat dipilih, tergantung dari aspek yang akan dinilai, yang akan diakses itu aspek yang mana tadi ya. Apakah aspek sikap, pengetahuan, ataupun keterampilan. Tentu kalau sikap, yang paling mudah adalah observasi, ya. Misal kalau di laboratorium itu, kalau praktikumnya luring, ya tentu observasi itu lebih memungkinkan dilakukan. Ya, misal dari sisi tanggung jawab, ya sikap yang dinilai adalah sikap tanggung jawab. Misalnya kita lihat bagaimana sikap mahasiswa di dalam misalnya mengembalikan alat-alat praktikum, bahan-bahan yang sudah dia gunakan, apakah dia betul-betul bertanggung jawab. Ya, tentu ada rubriknya, ya. Kemudian kedisiplinan itu lebih mudah diobservasi ya ketika di praktikum, ya, sehingga mohon maaf kalau di kami misalnya di Farmasi UI untuk praktikum itu semua wajib untuk mendukung CPL sikap, ya, kalau di kami, karena praktikum itu sangat mudah untuk kita mengukur sikap mahasiswa dari kedisiplinan, tanggung jawab, kerjasama, ya, dan semua dinilai dengan menggunakan di rubrik, ya, ada yang observasi ataupun ada penilaian yang di luar observasi. Artinya misal kalau ketepatan pengumpulan laporan praktikum itu kan memang dari apa yang dilakukan mahasiswa ketika dia mensubmit report ataupun portofolio. Tapi kalau yang sifatnya langsung diamati pada saat praktikum, tentu itu observasi dan menggunakan rubrik di dalam assessment-nya. Itu kalau sikap, ya. Jadi tadi kalau sikap itu untuk aktivitas-aktivitas yang kita tuh dengan mudah bisa mengamati. Ya, kalau tadi makanya di kami semua praktikum wajib untuk mendukung CPL sikap, ya, sikap yang menyangkut dari tanggung jawab, kedisiplinan, kerjasama. Nah, kalau untuk aspek pengetahuan, tentu teknik assessment yang bisa diterapkan adalah yang paling mudah tes tertulis, atau kalau memungkinkan ada tes lisan, atau mungkin juga bisa dengan presentasi. Ya, ini teknik assessment-nya. Dan saya kira tes tulis ini sekarang semakin beragam, bisa menggunakan multiple choice question, ya. Dengan online ini kan kita lebih punya banyak peluang menggunakan platform untuk tes tertulis, ya, kalau menggunakan multiple choice question. Nah, tentu untuk instrumen penilaiannya bisa menggunakan daftar pertanyaan atau lembar soal. Kalau presentasi tentu bisa menggunakan juga rubrik, ya, rubrik karena kan mirip dengan tes lisan, ya, tergantung aspek yang akan dinilai dari aspek pengetahuan ini apa, ya, yang dinilai poin-poinnya. Nah, tentu kalau yang keterampilan yang paling mudah adalah dengan praktek ataupun simulasi. Ya, misalnya kalau praktikum sekarang tentu kalau di kami contoh praktikum semua wajib asesmennya adalah dengan praktek, ya, dengan OSC. Ya, tidak boleh dengan tertulis, kecuali untuk aspek yang memang memerlukan, ada misal menghitung ketika dia akan membuat larutan NaOH, misal dia harus menghitung dulu, ya, bagaimana mencari berapa gram NaOH yang harus ditimbang, kemudian pelarutnya harus berapa mili, itu dia memang menulis dulu, tapi tetap harus praktek, ya. Jadi praktek ataupun simulasi. Ini pun juga tentu relevan dengan sekarang model yang diterapkan di kita, ya, untuk VSPA itu kan nanti endingnya mereka harus UKHI-nya OSC, ya, sehingga dari S1 mereka harus dilatih bagaimana tidak hanya melakukan praktikum, sampai ke assessment-nya pun tetap dengan praktek, ya. Kalau untuk misalnya farmakoterapi, keterampilan yang berkaitan dengan misal mengidentifikasi dan menyelesaikan DRP, tentu bisa dengan studi kasus, kemudian presentasi, tetap tadi dibantu dengan instrumennya bisa berupa rubrik ataupun portofolio yang dibuat oleh mahasiswa, ya. Ini adalah teknik assessment yang juga disarankan oleh Dirjen Dikti di panduan penyusunan kurikulum. Jadi tadi harus ada alignment, harus ada keselarasan antara outcome yang ditetapkan dengan teknik assessment-nya. Ya, tentu kalau yang ekstrim salah itu outcome-nya itu keterampilan, ya, tapi assessment-nya masih murni tertulis, ya, tidak ada aspek yang di situ mahasiswa betul-betul dinilai sejauh mana keterampilan. Ya, memang tadi kalau yang klinis memang keterampilan tapi sifatnya menyelesaikan kasus, ya, dia bagaimana bisa mengelaborasi data,
yang diberikan kemudian digunakan untuk mengidentifikasi DRP sampai ke merekomendasikan penyelesaiannya, ya. Kemudian secara lebih detail untuk asesmen yang bisa dipilih, tadi kalau pengetahuan, pemahaman, ya tertulis, bisa jawaban singkat, ya, atau MCQ, ataupun juga uraian, ujian lisan kalau memungkinkan, bisa juga dengan menulis essay untuk menggambarkan pemahaman dia tentang suatu konsep. Kalau yang ingin dinilai adalah kemampuan berpikir kritis atau kemampuan dia menilai sesuatu itu dengan studi kasus, ya, dengan kaji ulang artikel, bisa dia membuat review atau kajian terhadap suatu paper yang diberikan, atau mungkin buku chapter tertentu, ya, atau dia menulis ulang artikel dengan menambahkan poin-poin critical review dari beberapa paper yang harus dia baca, ya, atau membuat report dari paper yang harus dia baca, ya. Kalau menjalankan prosedur tentu dengan demonstrasi, role play, yang membuat poster, dia bagaimana juga bisa menunjukkan bagaimana prosedur itu harus dijalankan. Nah, ini yang sekarang mungkin di era online ini sangat penting perannya, ya, karena praktikum itu kan banyak yang di situ CPMK-nya itu adalah terkait dengan menjalankan prosedur, ya, sehingga mahasiswa harus mendemonstrasikan tentu dengan cara mereka mengirimkan rekamannya ke dosen, ya. Kemudian kalau berkaitan dengan outcome untuk menyelesaikan permasalahan atau mengembangkan perencanaan, ya bisa dengan penugasan berbasis masalah. Ya, mungkin kita memberikan sebuah problem, meminta mahasiswa untuk bagaimana memberikan alternatif solusi terhadap permasalahan itu. Jadi misalnya pada kasus farmakoterapi ini sangat mungkin untuk dilakukan, atau dengan kerja kelompok yang mereka menyelesaikan suatu problem yang diberikan oleh dosen, kemudian studi kasus, kemudian juga studi lapangan. Misal untuk kasus hipertensi, yang mereka ditugaskan untuk bagaimana studi lapangan ke puskesmas, ya, untuk melihat bagaimana pengobatan hipertensi di puskesmas gitu. Kemudian kita diskusikan problem yang ditemukan apa dan solusi yang disampaikan mahasiswa. Ini adalah beberapa contoh, ya, bagaimana memilih metode assessment sesuai dengan jenis capaian pembelajaran yang sudah kita tetapkan, ya. Kalau komunikasi, ya tentu tergantung apakah komunikasi tertulis atau komunikasi verbal. Nah, jangan sampai nanti komunikasi verbal tapi di assessnya dengan tertulis, berarti kan tidak match, ya. Kalau memang capaian pembelajarannya mahasiswa mampu berkomunikasi secara verbal, secara etis dan profesional, ya berarti assessmentnya harus secara verbal juga, ya, tidak kemudian masih teori yang diujikan, teori komunikasi, ya, itu tidak relevan. Kemudian berkaitan dengan instrumen penilaian, tadi kan kalau di panduan kurikulum itu memang yang ditekankan itu ada rubrik dan juga ada portofolio, ya. Dan saya kira kalau Bapak Ibu yang mungkin sudah ada PSPA sudah tidak asing dengan rubrik ini, ya, karena kalau kita membuat soal UKAI OSC, ya, baik yang nasional maupun yang kalau yang di kami ada internal juga, tentu harus membuat rubrik, ya, rubrik untuk penilaian. Nah, rubrik ini sebetulnya bisa kita kembangkan sesuai dengan kebutuhan. Bisa rubrik holistik. Ya, holistik itu artinya hanya menilai, kita memberikan rank, bukan memberikan rank sangat baik, ya, berarti kan lebih dari 80 nilainya, ya. Kemudian baik berarti kan bisa 70 sampai 79. Itu yang namanya holistik, ya. Jadi kita hanya memberikan penilaian secara general saja dari kesan keseluruhan. Ya, itu memang lebih mudah tentunya, ya, lebih mudah untuk digunakan, tapi untuk sisi objektivitas tentu lebih lemah, ya. Jadi misal mahasiswa membuat paper, kita hanya menilai tadi, membedakan antara yang sangat baik, cukup, kurang, sangat kurang dengan rank nilainya berapa, ya. Jadi secara keseluruhan kita berikan penilaian. Sudah ada standarnya, ya. Kalau belum ada standar kan jauh lebih susah untuk objektif, ya, karena kita hanya mengingat, oh ini kira-kira masuk kategori mana, ya.
Jadi holistik sebenarnya dapat digunakan, tapi sebetulnya lebih tepat kalau yang dinilai itu memang aspeknya tidak begitu banyak, ya, dan juga sederhana. Misal kalau misalnya tugas resum yang itu mohon maaf hanya 1 lembar atau hanya 2-3 paragraf kan simple, ya, kita bisa membedakan mana yang sangat baik, mana yang sistematis, mana yang tidak. Tapi kalau yang sudah berlembar-lembar, tentu kita lebih kesulitan mengingat-ingat ya ke semua isi paper itu, sehingga kurang tepat kalau digunakan yang holistik. Nah, yang berikutnya yang lebih baik lagi itu adalah yang analitik. Ya. Jadi kalau analitik ini ada beberapa aspek yang dinilai. Ini yang sering digunakan di IOSC kan, ada aspek misalnya tentu profesionalisme, ya, kemudian ada aspek keterampilan pelayanan obat, ya, ada apalagi ada aspeknya misal 3, kemudian masing-masing ada kriterianya. Oh, aspek ini dinilai kriterianya itu paling bagus kalau seperti apa, ya. Kan biasa seperti itu, kalau tidak salah ada skor 3, 2, 1, 0. Ya, 3 itu kalau seperti apa, 2 seperti apa. Nah, itu adalah yang analitik. Nah, ini akan jauh lebih objektif dibandingkan yang holistik dan tepat kalau digunakan untuk tadi menilai sesuatu yang aspeknya itu ada beberapa dan memang mahasiswa sangat berpotensi untuk menampilkan performa yang sangat bervariasi, ya, dari yang mungkin sangat kurang sampai yang sudah sangat baik. Ya. Nah, kalau yang skala persepsi ini hampir mirip dengan yang holistik sebetulnya, tapi sudah ada deskripsinya, ya. Artinya sudah ada kriterianya, ya. Jadi misalnya mana ada aspek tapi tidak ada deskripsinya kalau yang persepsi ini. Ya, kalau tadi kan yang holistik itu general saja. Ya, kalau yang persepsi itu sudah ada aspeknya. Misal tadi aspek pengetahuannya seperti apa, aspek keterampilannya seperti apa, sudah ada, tapi tetap masih general. Untuk nilainya itu hanya diberikan nilai sangat baik, kemudian baik, cukup, kurang, dan sangat kurang, ya, dengan range nilai yang sudah ditetapkan. Itu tentang penggunaan rubrik, ya. Nah, tentu rubrik ini ada banyak manfaat yang tadi bisa membantu kita untuk memberikan penilaian yang lebih objektif, edukatif, kemudian juga transparan. Karena kita punya bukti, ya, kita punya bukti bahwa kamu itu nilainya seperti ini karena ya ini hasilnya, di aspek ini nilaimu sekian, di aspek ini nilaimu sekian, sehingga totalnya menjadi sekian, ya. Jadi bisa menjadi instrumen yang objektif dan juga konsisten, walaupun tentu memang tidak mudah saja. Tetap namanya manusia pasti ada unsur subjektif, ada unsur lupa atau mungkin ya lelah mungkin ketika memberikan penilaian, ya. Kemudian dapat memberikan informasi bobot penilaian tiap tingkatan kemampuan mahasiswa. Jadi mahasiswa itu tadi saya sampaikan di aspek ini dia sudah sangat bagus, tapi di aspek ini dia masih sangat lemah. Kemudian mahasiswa dapat termotivasi untuk mengukur kemampuan dan berusaha untuk mencapai yang terbaik. Jadi memang idealnya rubrik ini pun kita buka ke mahasiswa. Inilah rubrik penilaian. Sehingga kalau kamu mau dapat nilai maksimal, ya berarti harus maksimal di semua aspek ini. Jadi tidak boleh disembunyikan, sebenarnya rubrik ini harus sudah disampaikan. Kita berikan tugas misal, tapi sudah sama rubrik penilaian. Jadi mahasiswa tuh tahu kalau dia ingin nilainya maksimal, berarti dia harus memenuhi poin-poin apa saja dengan kriteria yang seperti apa. Jadi tidak baik juga kalau kita memberikan tugas, punya rubrik, tapi rubriknya disembunyikan, mahasiswa tidak tahu. Berarti kan tetap menjadi tidak transparan ke mahasiswa. Kemudian tentu dapat digunakan untuk memberikan feedback kepada mahasiswa sesuai dengan capaian, ya. Dan tentunya juga feedback ke dosen sendiri menjadi punya pedoman. Oh, karena saya akan menilai aspek ini, berarti ketika memberikan materi, ketika mengajar, ini harus dipenuhi dulu, ya. Aspek pengetahuannya seperti apa, sikap seperti apa, itu harus dipenuhi pada proses pembelajaran. Jangan sampai di rubrik dibuat aspeknya apa saja, tapi itu tidak pernah diajarkan, tidak pernah dilatihkan kepada mahasiswa, ya.
Jadi makanya itu yang saya sampaikan, sebaiknya assessment itu modelnya, instrumennya, idealnya ya sudah disiapkan sebelum pelaksanaan proses pembelajaran. Itu yang betul-betul ideal. Jadi bukan kemudian mau ujian baru sibuk kita menyiapkan model assessment, tidak ya, tapi sejak awal sudah disampaikan ke mahasiswa. CPMK ini assessmentnya dengan cara apa ya. Kemudian bagaimana untuk kriteria penilaian. Dan itu pun tidak hanya memudahkan mahasiswa, tapi juga akan membantu memudahkan dosen di dalam memenuhi kebutuhan pembelajaran, baik yang menyangkut materi maupun menyangkut metode yang dikembangkan pada proses pembelajaran itu. Kemudian yang berikutnya untuk instrumen yang lain, ya ada instrumen portofolio. Ini yang dapat digunakan selain menggunakan rubrik, tapi digabung Bapak Ibu ya. Kalau kita pun sudah menerapkan portofolio, tetap untuk menilainya pun sebaiknya menggunakan rubrik juga, yang menggunakan rubrik yang sesuai, yang tadi mahasiswa itu harus sudah tahu ya tentang rubrik penilaiannya. Jadi portofolio ini kalau yang di kami, mohon maaf, misal untuk mahasiswa di PSPA ya, ketika mereka PKPA di rumah sakit, di puskesmas, maka mereka harus menyusun portofolio yang berkaitan dengan semua aktivitas yang mereka jalani, kemudian sesuai dengan CPMK-nya mereka menguraikan, mereka melakukan apa, kemudian prosesnya bagaimana, hasilnya seperti apa, ya kemudian juga tentu menjawab beberapa hal yang harus dituliskan di portofolio itu. Yang digunakan adalah yang portofolio komprehensif ini. Kalau yang pamer ini kan tentu lebih cocok untuk prodi-prodi yang memang banyak membuat rancangan, ya, misalnya kalau arsitek ya, atau misalnya prodi-prodi yang lebih ke mengedepankan kemampuan merancang, mengkreasikan. Walaupun tentu di farmasi juga sangat memungkinkan ya, kalau mungkin di bidang di biologi farmasi misal teman-teman itu kan biasa meminta mahasiswa untuk membuat portofolio tanaman-tanaman yang ada di sekitar rumah di praktikum tanaman obat dan sinfisi ya misalnya ya. Kemudian memenuhi apa yang harus dipenuhi di portofolio. Nah, tapi tadi ini harus digabungkan, dikombinasikan dengan rubrik penilaian yang juga relevan ya. Ini adalah alternatif lain untuk melakukan assessment ya dengan menggunakan instrumennya adalah portofolio. Nah, kemudian yang berikutnya sedikit mungkin saya menyinggung tentang assessment atau pengukuran CPL. Tadi karena CPL itu tidak hanya sekedar dibuat, dirumuskan, tapi tetap harus diukur, ya diakses bagaimana ketercapaiannya. Sehingga dari awal sejak kurikulum itu disusun, dikembangkan, setelah ada CPL maka juga harus di situ mencantumkan tentang metode atau cara pengukuran CPL yang akan dikembangkan ya. Nah, mengapa CPL ini harus diukur ya, karena tentu program studi harus bisa memastikan bahwa lulusan yang kita hasilkan sudah memenuhi seluruh CPL yang diharapkan. Ya, jadi ini harus dilakukan. Ya, kita memastikan ke stakeholders, kepada masyarakat bahwa seluruh lulusan kita sudah memenuhi semua CPL yang sudah kita tetapkan. Mungkin ada yang bertanya, kan sudah ada daftar mata kuliah, ya kan? Tapi kan belum terlihat mata kuliah itu bagaimana hubungannya dengan CPL itu, ya. Sehingga sekarang kan sudah zamannya kita itu selain menyerahkan ijazah ke lulusan juga harus memberikan namanya surat keterangan pendamping ijazah. Yang di dalamnya itu diantaranya adalah memuat CPL dan capaian si lulusan terkait CPL itu seperti apa, ya. Sehingga ketika OBE sudah diterapkan, mau tidak mau idealnya itu harus tadi menunjukkan bahwa kita sudah mengukur CPL dan memastikan juga bahwa alumni kita itu sudah memenuhi seluruh CPL yang kita tetapkan. Terutama kalau kita mengacunya ke akreditasi internasional. Dan saya kira juga nanti Lampetekes bisa jadi itu kan pelan-pelan akan mengarah ke situ, meminta semua prodi farmasi itu untuk menunjukkan tentang pemenuhan CPL dari setiap lulusan yang dihasilkan ya. Jadi ini kepentingan mengapa CPL itu harus diukur ya.
Dan tadi bahwa sebetulnya karena kurikulum itu kan tidak hanya bangunan struktur mata kuliah, tapi kan di situ ada outcome, dari mulai sejak program educational objectives, kemudian learning outcome sampai ke course learning outcome itu harus ada hubungannya. Nah, ini mengapa CPL harus diukur tadi, karena program studi tentu punya kebutuhan mengetahui ketercapaian CPL itu untuk apa? Untuk proses perbaikan yang berkelanjutan. Oh, ternyata dari CPL, misal kalau di kami ada 24 CPL yang sudah ditetapkan. Dari 24 CPL itu ternyata di CPL yang aspek ini masih banyak yang lemah mahasiswa. Berarti kita identifikasi itu problemnya ada di mana. Apakah ada di bahan kajian yang mungkin kurang relevan, atau dosen yang masih kurang kompeten, atau metode pembelajaran yang ternyata belum sesuai dengan bahan kajiannya, atau metode asesmennya yang belum sesuai juga. Ya, jadi salah satu bentuk feedback perbaikan kurikulum sebetulnya adalah hasil pengukuran CPL yang sudah kita lakukan. Ya. Kemudian tentu yang tidak kalah penting tadi ada untuk menunjukkan kepada masyarakat, kepada stakeholders, bahwa lulusan kita itu sudah memenuhi CPL yang sudah kita tetapkan. Walaupun tentu dengan grade yang beragam. Yang CPL itu kan nanti harus ada grade-nya, ya, ada grade-nya, ada levelnya. Misal ada level yang bisa excellent atau very good, kemudian fair, kemudian poor, tergantung kita menetapkan level pencapaian CPL itu seperti apa. Itu berkaitan dengan CPL yang mungkin ini tidak saya sampaikan bagaimana mengukurnya, ya, karena saya yakin mungkin Bapak Ibu sudah ada yang mengukur juga, dan ini memang agak sedikit complicated ya, karena harus tadi membuat matriks, kemudian membuat sistem untuk mengukur CPL. Mungkin sedikit saya berikan contoh ya Pak Arba. Saya berapa menit lagi nih untuk? Iya Pak, masih sekitar 40 menit termasuk diskusi nih. Oke. Ya. Sedikit saya berikan contoh saja untuk yang bagaimana pemilihan teknik assessment atau model assessment yang itu sudah ditetapkan sejak awal. Dan harus disampaikan ke mahasiswa, ya, sudah sampaikan ke mahasiswa. Yang saya berikan, mohon maaf karena saya mengampu semester ini untuk bahasa Indonesia, jadi mata kuliah umum, tapi sudah diarahkan dengan sesuai kepentingan CPL kita, ya, kefarmasian. Ini saya mohon maaf, saya berikan contoh yang ada di kami. Paling tidak Bapak Ibu punya gambaran.